Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membicarakan mengenai lattice ya. Jadi coba kita pelajari bersama. Nah, jadi yang dimaksud lattice di sini adalah ya ini ya. Jadi idenya itu sebenarnya kalau misalkan kita punya himpunan tak kosong, kita bisa membuat power set dari himpunan tersebut ya kan. Isinya ya kosong dan ini ya, seterusnya sampai A ya kan. Nah dari situ kalau misalkan kita punya operasi ini, jadi ini irisan dan juga gabungan. Nah jadi untuk lattice-nya sebenarnya kita meniru lah sifat-sifat yang ada di sini. Jadi A-nya atau PA-nya ini ya, jadi PA-nya ini di abstraksikan jadi sebarang himpunan tak kosong. Terus selanjutnya yang irisan ini diabstraksikan jadi satu operasi yang kita sebut dengan mid. Dan yang gabungan diabstraksikan jadi suatu operasi yang kita sebut dengan join. Nah yang kita punya di sini irisan dan gabungan suatu ini ya himpunan ya di PA ini. Itu kan memenuhi banyak sifat-sifat yang bagus, jadi yang sangat menarik lah di situ ya. Pertama adalah kalau kita punya dua himpunan di sini ya di PA. Jadi misalkan kita punya X dan Y, kita punya kan untuk setiap ini ya X, Y anggota PA, kita kan punya jadi X diiriskan dengan Y, dia sama dengan Y iris X. Dan juga, nah menariknya lagi adalah terhadap operasi gabungan dia juga mempunyai sifat yang sama. Dan ini yang kita bawa untuk operasi mid dan join yang kita punya di situ. Jadi dia dikatakan komutatif kalau setiap dua elemen di L tadi, jadi L ini kan pengabstraksian dari PA kita ya. Itu dan kita ganti saja yang irisan ini jadi X mid Y sama dengan Y mid X, dan juga X join Y sama dengan Y join X, ini dari yang gabungannya. Jadi bisa dikatakan ya meniru apa yang sudah kita ketahui di himpunan ya. Jadi tentang operasi irisan dan juga gabungan. Nah dari situ ada sifat-sifat lain yang juga menarik yang ada di sini. Yang kedua adalah asosiatif. Jadi kalau misalkan kita punya ini ya XY anggota power set dari A, kita kan tahu ya kalau di irisan itu kan X diiriskan dengan Y. Oh ada satu lagi misalkan Z diiriskan lagi dengan Z, dia akan sama dengan X diiriskan dengan Y iris Z. Dan menariknya tidak hanya irisan tapi gabungan juga punya sifat asosiatif ini. Nah, sifat asosiatif yang dari sini yang kita bawa secara umum. Jadi, ya kita punya, kalau kita punya tiga elemen di L-nya tadi. Nah, ya pertama terhadap mid dia asosiatif dan juga terhadap join juga asosiatif. Jadi bisa dilihat di situ operasi yang ada di himpunan itu kita bawa sifatnya ya. Jadi sifatnya yang kita lihat lah untuk mendefinisikan lattice ini. Dan tidak hanya itu juga kita punya kalau di PA lagi ya sekali lagi ya. Jadi kalau kita punya XY di PA ya kan. Jadi untuk setiap XY di PA, nah kita punya apa? Kalau X digabungkan dengan X iris Y, jadi kan X iris Y itu pasti subset dari X kan. Jadi kita punya ya dia akan masuk terserap kan di X. Jadi ini akan kembali ke X. Dan juga kalau kita punya X diiriskan dengan X gabung Y, nah X itu subset dari X gabung Y pasti itu kan. Karena ya gabungannya kan. Di setiap anggota X ya pasti anggota ini atau ini kan. Berarti kan ya pasti ya. Dan kalau kita iriskan jadi X. Nah sifat ini yang ditiru untuk mendefinisikan lattice. Jadi kita punya sifat absorpsi, yaitu kalau kita punya dua elemen di L, kita punya X join dari X mid Y
sama dengan X lagi. Dan kalau kita balik, jadi yang mid dan joinnya kita tukar posisi, jadi X di mid kan dengan X join Y akan sama dengan X lagi. Jadi ini sifat yang menarik dari ya ini ya di PA dengan operasi irisan dan gabungan. Dan yang terakhir yang ingin kita tiru sifat yang ada di PA dengan ini ya irisan dan gabungan itu adalah, jadi kalau kita punya sebarang XY di PA ya, kita punya X diiriskan dengan X ya, X sendiri kan, ya enggak? Dan X digabungkan dengan X, jadi ini tidak pakai Y ya. Ini sama dengan X lagi, dan ini yang kita tiru. Jadi itu yang biasa kita sebut dengan idempoten. Jadi ya contohnya sama seperti di bilangan lah, 1 kuadrat sama dengan 1, 0 kuadrat sama dengan 1 kan. Jadi kalau dioperasikan elemennya sama, hasilnya dia sendiri. Jadi kenapa itu disebut dengan idempoten ya. Jadi kita abstraksikan di sini. Jadi kita punya X mid X sama dengan X dan X join X sama dengan X. Jadi bisa dilihat di situ kita punya yang sudah kita kenal ya sehari-hari, yaitu power set atau himpunan kuasa dari suatu himpunan tak kosong, dilengkapi dengan irisan dan gabungan. Itu punya 4 sifat yang menarik, yaitu pertama adalah komutatif, kedua asosiatif, ketiga adalah absorpsi, tadi menyerap ya, dan keempat atau yang terakhir adalah idempoten. Dan itu yang yang kita abstraksikan. Jadi sebarang himpunan L tak kosong dengan operasi mid dan join, nah dia disebut lattice kalau memenuhi 4 sifat tadi. Dan menariknya adalah ya ini bisa dihubungkan dengan lattice yang terurut ya. Jadi ordered lattice itu bisa dihubungkan lah dengan ini. Nah contohnya ya yang pertama yang paling mudah adalah ya ini tadi kan yang jadi motivasi kita tadi ya. Jadi modelnya tadi kan idle-nya kita, yaitu PA dengan operasi irisan dan gabungan, dan sudah kita bahas kalau dia dipastikan jadi lattice. Nah yang kedua, kalau misalkan kita punya himpunan semua bilangan asli dengan 2 operasi mid join-nya, jadi mid-nya itu diambil FPB ya. Jadi GCD itu maksudnya greatest common divisor, jadi sama saja FPB kalau kita ini bahasa Indonesia kan, dan LCM itu least common multiple atau KPK ya. Jadi bisa kita tunjukkan ya dia merupakan lattice ya, kita tes saja kan. Jadi komutatifnya bagaimana? Kalau misalkan ini ya diambil sebarang, langsung saja ya, jadi 3 elemen ya. X, Y, Z di sini di bilangan asli kan, berarti di N ya. Kita kan punya jelas dia komutatif. Kenapa? Karena ya X mid Y itu kan jadi ini ya GCD dari XY. Ya sama saja kan jadi GCD dari YX ya kan. Dan ini sama dengan Y mid X. Dan satunya X join Y, ini kan jadi LCM atau KPK dari XY. Ini jelas ya dari sifat himpunan ya, sifat bilangan ya. Jadi kita punya ini pasti berlaku. Jadi komutatifnya jelas di situ. Terus yang nomor 2 apa? Dia asosiatif dan jelas lah dari ini ya, dari sifat. Kalau kita cari FPB itu kan jadi X dimidkan dengan Y, dimidkan dengan Z, ini kan jadi GCD dari ya kan, GCD XY dan Z kan. Jadi kita cari dulu faktor persekutuan terbesar dari XY. Jadi kita sudah dapat nih di situ kan. Dan dia kan pasti membagi habis dua-duanya kan, dan yang paling besar. Nah, kita ambil lagi FPB dari itu tadi ya dengan yang Z-nya kan. Berarti ya yang terakhir hasil akhirnya itu pasti membagi tiga-tiganya dan yang terbesar ya kan. Berarti sama saja kita bisa melihat ya
FPB dari yang satu dengan FPB 2 ini dengan X, Y, Z-nya kan. Berarti intinya ini dari sifat ini ya. Sifat FPB. Penjelasan singkatnya seperti itu tadi kan. Jadi kita punya dia akan sama dengan GCD dari X dan GCD YZ. Jadi penjelasannya seperti tadi kan. Jadi ambil FPB dari 2 depan dulu, terus ditarik ini, ya intinya kan sama saja ya, cari yang bagi tiga-tiganya dan yang paling besar kan pada akhirnya kan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan akan sama dengan ya kita yang 2 di belakang dulu baru yang depan kan. Dan ini akan sama dengan X di mid kan dengan Y mid Z ya. Dan yang untuk kasus ini diganti dengan join itu nanti analog ya atau similar. Jadi ya cara menunjukkannya sama saja ya. Dan kita punya apa lagi? Kalau kita ketiga, kalau kita X itu di-midkan dengan X join Y, berarti kan apa? Kita cari mid itu kan GCD ya. Dari X dan LCM XY. Dapatnya apa? Jadi kita cari KPK-nya. Terus selanjutnya kita cari FPB-nya dengan X. Ya otomatis X itu pasti bagi ya KPK dari XY kan. Dapat dipastikan ya. Dan dia pasti pembagi terbesar karena nggak mungkin ada yang lebih besar dari X kan. Jadi kalau dia lebih dari X nggak mungkin bagi X. Jadi X-nya itu paling besar. Jadi mau tidak mau ini harus jadi X. Jadi absorpsinya selesai. Untuk yang ini ya, untuk yang dibalik ini jadi join, ini jadi mid. Ini analog lagi. Jadi similar. Nah, yang terakhir adalah sifat ini ya. Jadi idempotennya kita punya X dimidkan dengan X. Jelas ya ini GCD dari X dan X itu ya X sendiri kan. Jadi ini untuk yang join dia juga analog. LCM-nya kan juga sama kan. Itu jelas dari sifat bilangan kalau kita hubungkan dengan KPK dan FPB. Jadi ini contoh lain selain yang idle kita tadi yaitu PA terhadap irisan dan gabungan yang juga merupakan lattice. Nah, selanjutnya bagaimana dengan sifat-sifatnya? Jadi kalau misalkan kita punya ini ya, kita punya yang dari sini ke yang kita punya ya. Jadi intinya adalah idenya itu sebenarnya didefinisikan X mid Y itu sebagai infimum dari X dan Y, dan X join Y itu didefinisikan sebagai supremum dari XY. Nah, untuk detailnya bisa cek di video yang lain ya. Jadi nanti akan saya masukkan juga ke description box, jadi bisa cek di situ. Itu idenya ya sebenarnya. Jadi kita bisa membawa lattice terurut atau order lattice ke lattice yang kita punya ini. Dan bagaimana sebaliknya? Idenya adalah, nah kan kita harus menunjukkan dia suatu poset. Berarti kan harus memperlihatkan ada relasi urutannya. Relasi urutannya apa? Nah, idenya adalah kita definisikan. Jadi X kurang dari atau sama dengan Y itu sebagai ya X mid Y sama dengan X kan. Jadi relasinya seperti ini ya. Dan bisa kita tunjukkan nantinya untuk pembuktiannya ya. Kalau dia merupakan relasi urutan. Dan tidak hanya itu, kita juga bisa menunjukkan bahwa supremum dari dua elemen ya, dua elemen di lattice-nya, dan juga infimum dari dua elemen di lattice-nya itu pasti selalu ada. Jadi itu idenya untuk membawa yang dari lattice terurut ke lattice yang ini aljabar dan sebaliknya ya. Jadi bisa dipahami kan untuk idenya ya, intinya ya kita kalau yang dari lattice aljabar ke lattice terurut ya mendefinisikan urutannya, relasi urutannya sehingga nanti subnya ada dan infnya ada kan.
Dan kalau yang sebaliknya berarti ya kita mendefinisikan apa? Kita mendefinisikan operasi meet dan join-nya, dan nanti ditunjukkan kalau dia memenuhi keempat aksioma tadi. Jadi itu ide gambarannya ya secara umum. Jadi itu tadi. Dan sekian saja yang dapat saya sampaikan ya untuk video kali ini. Nah, semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.